Haris tiba di kota kecil tempat Gita tinggal menjelang senja. Suasana jalanan sepi, hanya diterangi lampu jalan yang redup. Ia memarkir mobilnya di depan sebuah rumah kecil dan segera mengetuk pintu. Pintu terbuka, memperlihatkan wajah Gita yang tampak lelah. Matanya sembab, menunjukkan bahwa ia baru saja menangis. "Haris, terima kasih sudah datang," katanya dengan suara parau. Haris hanya mengangguk. Di dalam rumah, seorang anak laki-laki kecil, Raka, terbaring di sofa dengan wajah pucat. Haris mendekatinya dan merasakan dadanya sesak melihat kondisi anak itu. "Aku akan bawa kalian ke rumah sakit sekarang," kata Haris dengan nada tegas. Gita mengangguk, lalu mereka bertiga bergegas masuk ke mobil. Di depan rumah sakit, Haris menggendong Raka yang terlalu lemah untuk berjalan. Gita berjalan di belakang mereka, membawa tas kecil. Mereka tergesa-gesa menuju pintu masuk UGD. Tanpa mereka sadari, seorang wartawan lokal yang sedang mencari berita di sekitar rumah sakit memergoki mereka. Ia mengangkat kamera dan memotret momen itu dari kejauhan. Haris menggendong seorang anak laki-laki, sementara Gita tampak cemas di sebelahnya. Bagi sang wartawan, ini adalah gambar emas. CEO terkenal terlihat bersama seorang wanita dan anak kecil yang misterius. "Aku tahu ini akan jadi berita besar," gumam wartawan itu sambil tersenyum puas. Di rumah, Naila tidak bisa mengabaikan foto yang baru saja ia lihat. Berita itu kini tersebar di media sosial dengan komentar-komentar yang semakin membuat hatinya hancur. Jadi ini rahasia suaminya? Kayaknya CEO ganteng ini punya anak dari hubungan sebelumnya. Kasihan Naila, cuma jadi istri kedua. Naila menutup ponselnya dengan tangan gemetar. Ia ingin sekali menelepon Haris untuk meminta penjelasan, tetapi rasa sakit di hatinya terlalu besar. Bagaimana bisa Haris menyembunyikan hal sebesar ini darinya? Sekala, yang duduk di samping Naila, menarik-narik bajunya. "Mama, aku lapar. Papa kapan pulang?" Naila mengusap kepala Sekala dengan lembut, berusaha menutupi kesedihannya. "Papa sedang sibuk, sayang. Mama buatkan makan malam, ya?" Namun, saat Naila berdiri menuju dapur, air matanya mulai jatuh tanpa bisa ia kendalikan. Setelah memastikan Raka dirawat dengan baik di rumah sakit, Haris duduk di ruang tunggu. Gita menghampirinya dengan secangkir kopi. "Terima kasih, Haris. Aku nggak tahu harus bagaimana tanpa bantuanmu," kata Gita dengan tulus. Haris hanya mengangguk. "Aku melakukan ini untuk Raka. Dia anak yang kuat, dia akan baik-baik saja." Gita tersenyum lemah, tetapi ada rasa canggung di antara mereka. Haris tahu ini adalah momen yang rentan, tetapi ia tetap menjaga jarak. Ia sadar masa lalu mereka sudah lama berakhir. Di saat yang sama, ponsel Haris berbunyi, menampilkan beberapa panggilan tak terjawab dari teman-temannya. Ia mengabaikannya, tidak menyadari bahwa foto mereka di depan rumah sakit kini telah tersebar luas. Malam itu, berita tentang Haris, Gita, dan Raka menjadi trending di berbagai platform. Teman-teman Naila mulai menghubunginya, bertanya dengan nada simpati atau bergosip. "Aku nggak percaya Haris bisa seperti ini," kata salah satu temannya melalui telepon. "Aku yakin ada kesalahpahaman," jawab Naila dengan suara gemetar, meskipun di dalam hatinya ia tidak yakin pada apapun. Namun, Naila merasa semakin terpojok. Ia memutuskan untuk mengambil langkah drastis, meninggalkan rumah bersama Sekala. Sementara itu, Haris menerima telepon dari salah satu koleganya. "Haris,
apa yang terjadi? Ini berita besar, dan semua orang membicarakanmu. Haris mengernyit bingung. Berita apa? Buka internet sekarang. Kamu jadi headline, Bung. Haris segera membuka ponselnya, dan saat itu juga, darahnya seolah berhenti mengalir. Foto dirinya menggendong Raka terpampang jelas dengan judul berita yang menyudutkan. Haris mencoba menghubungi Naila, tetapi panggilannya tidak diangkat. Ia segera pulang, hanya untuk menemukan rumahnya kosong. Di ruang tamu, ada secari kertas di atas meja. Aku butuh waktu untuk berpikir. Jangan cari aku untuk sementara. Haris meremas kertas itu dengan tangan gemetar. Ia menatap ruangan yang sepi, merasakan hatinya seperti direnggut. Naila, bisiknya penuh penyesalan.